kanan 90 derajat. Oke, ada sedikit kendala di double action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan menyinggung air gun. Ini dia, air gun yang bisa dibilang cukup langka dari Umarex. Ya, beberapa penjual yang pernah saya kenal menyampaikan bahwa unit ini mungkin saat ini sudah tidak produksi, jadi peredarannya sudah sangat langka sekali gitu. Jadi ini adalah unit Umarex CP88 Competition Edition. Nah, jadi ini adalah edisi competition dengan panjang barel mencapai 6 inch ya, diklaim sampai 6 inch. Kalau yang standar itu segini ya, ini standar. Jadi bedanya adalah standar dengan competition adalah barelnya diganti yang lebih panjang dan ditambah dengan kompensator. Baik, saya akan sedikit mengulas unit ini. Jadi unit ini saya sudah dapatkan sekitar beberapa tahun yang lalu. Beberapa partnya waktu itu ada yang kurang, kemudian saya belikan pretelan ya. Untuk saat ini partnya sudah bisa dibilang 100%, kecuali yang di sini modif, berarti nggak 100% ya. Bagian kunci dari CO2 itu sudah diganti. Saya dapatkan memang sudah diganti menggunakan kunci L. Kita akan buka, kemudian kita akan lihat seperti apa dalamannya. Mungkin saya tidak akan membuka semuanya ya, tetapi saya buka bagian barelnya saja. Jadi unit ini saya kemarin pernah punya ada sekitar 3 unit ya, atau malah 4 unit, saya lupa. 4 unit kayaknya, 2 hitam, kemudian 2 nikel. Saat ini yang saya miliki masih 2 nikel dengan kompensator. Yang hitam sudah laku, tetapi saya masih punya satu simpanan kompensator warna hitam. Baik, kita akan lihat bagian uppernya dulu atau slide setnya. Nanti bagian bawah saya ceritakan sedikit, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat nanti ya. Jadi ini adalah slide setnya beserta barel yang panjangnya 6 inci. Kalau yang 4 inci dia persis sedikit di belakang dari ujungnya slide. Nah, saya punya slide pendek juga, jadi saya bisa convert atau konversi unit ini menjadi 4 inch ya. Nanti kita akan bandingkan. Yang membedakan cuman di sini, di barel plus kompensator. Itu saja yang membuat beda antara competition dengan yang standar. Saya ambilkan dulu yang barel pendek.
Ini dia barel pendeknya. Jadi untuk barel pendek dengan barel panjang, ini selisihnya seperti ini. Kompensator competition ya. Jadi seri competition, ini yang seri standar. Nah, dengan barel yang lebih panjang, maka secara teoritis FPS-nya atau velocity-nya akan naik dan juga akurasinya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang pendek, dengan asumsi bagian dari power plant-nya itu sama ya, dengan sama-sama power plant yang sama, laras pendek dengan laras panjang itu secara teoritis akan lebih bagus performanya di laras panjang secara speed atau velocity dan juga akurasi. Nah, ketika kita mengkonversi dari pendek atau standar menuju ke competition, maka ada satu part yang harus kita simpan ya, atau tidak dipakai. Dua part sebenarnya, yaitu skrupnya dan juga front side. Nah, front side ini tidak akan dipakai di unit competition karena di bagian depan kompensator sudah ada front side-nya. Nah, di sini sudah ada front side. Jadi seperti itu. Ini saya sekedar membandingkan antara yang pendek dengan yang panjang. Jadi satu unit bisa berubah pendek atau panjang tergantung kebutuhan ya. Tapi kebutuhan itu harus punya partnya. Kalau mau diganti yang panjang harus punya barel dan kompensatornya. Baik, kita singkirkan dulu. Yang pendek juga kita singkirkan. Unit ini standar bawaannya adalah menggunakan 2 rotary magazine. Kalau rotary magazine bawaan unit biasanya warna hitam ya. Kalau beli aftermarketnya warna silver seperti inilah kurang lebih. Ini silver atau apa nih, warna nikel kan? Kok nikel, warna timah atau timbal. Baik, ini di bagian atas. Kemudian di power plant-nya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagian bawah untuk penekan CO2 nya sudah diganti yang pakai kunci L. Jadi bukan pakai lagi ada plat. Nah, pemilik sebelumnya sepertinya berharap tampilannya seperti unit real, tidak ada plat untuk lock platnya. Jadi lock platnya dihilangkan. Sepertinya begitu mau dari pemilik sebelumnya. Atau bisa jadi lock platnya patah, saya juga nggak tahu karena saya dapatkan sudah seperti ini. Kemudian di bagian dalam beberapa part sudah upgrade. Jadi yang pertama bagian nozzle. Nozzle ini sudah di bore up. Kalau tidak salah bawaannya itu sekitar 1,5 mili ya. 1 mili atau 1,5 mili. Ini kita coba lihat. Sudah 3,5 mili. Jadi di upgrade atau di bore up menjadi 3,5 mili. Kemudian hammer diganti, cuman saya tidak tahu pastinya ini berapa persen dibandingkan dengan originalnya karena memang dia lebih keras, tapi lebih keras berapa persennya tidak ada keterangan di situ dan saya belum pernah punya alat ukurnya, jadi saya belum ukur perbandingan antara yang standar dengan yang upgrade. Kemudian yang selanjutnya piercing ya.
piercing di bagian bawah sini yang fungsinya nanti adalah untuk melubangi CO2. Itu sudah di bore up sekitar 1 mili, bawaannya kurang lebih setengah mili, jadi dilebarkan sedikit saja, tidak diganti, cuma dibor. Baik, kemudian apa lagi, sepertinya itu spring valve seingat saya masih standar. Jadi perubahan yang terjadi pada unit ini adalah di bagian nozzle, hammer spring, dan juga piercing pin. Nah, kalau mau upgrade maksimal di bagian valve-nya dibuatkan lubang yang lebih besar atau diganti dengan yang lubang yang lebih besar, lebih banyak atau lebih besar, supaya gasnya lebih maksimal keluarnya. Dan juga valve springnya dibikin lebih atau diganti dengan yang lebih lunak, sehingga hammer lebih mudah mendorong valve untuk membuka. Seperti itu. Jadi barangkali nanti ada yang pengen upgrade full, kurang lebih seperti itu ya. Jadi spring hammer di upgrade, diganti yang lebih keras atau lebih kuat. Kemudian piercing di bagian dalam diganti yang lebih besar atau dibesarkan lubangnya. Nozzle dibesarkan lubangnya. Kemudian spring valve diganti yang lebih lunak, dan valve-nya diganti yang lubangnya lebih banyak atau lubangnya lebih besar. Itu akan jadi upgrade maksimal, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini kita akan rakit kembali. Saya rasa tidak banyak yang bisa saya singgung lagi karena yang lainnya masih standar ya. Yang lainnya masih standar. Kita akan pasang kembali di slide-nya. Nah, pasang slide simpel aja. Jadi kita masukkan slide inner ya, atau barel ke lubang di slide. Kemudian di sini ada tongolan yang nanti duduk di, ada bagian slidingnya. Nah, jadi dia tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Kemudian dikunci. Umumnya saya banyak lihat di maaf. Jadi saya lihat banyak di YouTube itu unit ini banyak dikawinkan atau dikombinasikan dengan pelet Prometheus yang notabene dia lebih ringan. Kalau tidak salah dia sekitar 4, sekian grain ya, 4, sekian grain. Jadi 0, sekian gram, saya lupa tepatnya. Sehingga ketika diukur FPS-nya ini bisa tembus, mungkin bisa mencapai paling tertingginya 600 lebih mungkin, dengan metode upgrade maksimal, kemudian pakai mimisnya mimis Prometheus. Nah, tetapi sebenarnya ketika kita mengukur performa dari sebuah pistol ya, kembali kita maunya yang mana. Kita mau fokus di FPS, atau kita mau fokus di akurasi, atau mau fokus di power, impact powernya. Nah, itu yang akan jadi rujukannya. Sejauh ini dengan modif yang sudah saya lakukan, saya sudah cukup puas, karena saya punya pengalaman ketika upgrade-nya lebih tinggi, tapi unitnya bukan unit ini, laras panjang, hampir 200% upgrade dari normalnya. Katakanlah awalnya 350 atau 400 fps, itu dia mencapai di 700 lebih, maka yang dikorbankan adalah akurasi. Memang impact power akan meningkat signifikan ya, karena secara hitung-hitungan dia mencapai 200% dari fps awalnya dengan mimis yang sama, tetapi yang dikorbankan adalah akurasi. Mimis jadi terbang kemana-mana karena memang akan merubah situasi. Kemudian yang berubah lagi adalah
ketika mau diamankan maka pakai pakai mimis yang lebih berat. Konsekuensinya apa? Impactnya nambah, tapi FPS-nya akan turun lagi, sehingga kembali lagi yang dimau apa. Kalau yang dimau FPS, maka jangan terlalu berharap akurasi. Itu pengalaman saya. Tetapi mungkin senior-senior di sana ada yang punya pengalaman, saya bisa FPS-nya maksimal mentok dengan akurasi yang akurat ya. Saya pernah coba jarak 10 meter, akurasi unit itu kurang lebih sebesar rotary mag ini, jadi hampir sebesar ibu jari saya. Menurut saya sudah bagus ya, dengan FPS di kisaran 385 FPS, dan dia stabil ya, berapa kali tembakan di angka 385. Nah, jadi menurut saya itu sudah bagus untuk kelas pistol CO2 ya. Tapi kembali lagi, selera masing-masing berbeda, silahkan nanti disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Yang pertama kita akan pasang gasnya dulu. Jadi jangan lupa sebelum pasang gas kita kasih sedikit oli ya, karena gas CO2 ini sifatnya kering. Kemudian kita rapatkan. Kalau sudah, kita putar. Tes dulu. Belum. Oke ya, sekitar 1/4 putaran 90 derajat. Oke, mantap. Jadi tidak boleh terlalu kencang karena dia bisa merusak sealnya, maka harus dikencangkan pelan-pelan ya, menggunakan kunci, kemudian diputar. Kalau ada bunyi, nah, harus sensitif ya, supaya tidak over pressure. Baik, setelah ini kita akan tes seberapa FPS-nya, karena ini belum pernah saya tes. Memang setelah upgrade nanti kita cek seberapa FPS-nya. Kita akan bergeser ke outdoor untuk melakukan firing test atau shooting test pakai bantuan ini, Pro Chrono digital ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti, karena ini sangat sensitif terhadap cahaya. Kalau cahayanya kurang, dia tidak bisa membaca. Baik, kita akan kembali lagi setelah kita melakukan shooting test di outdoor. Cut. Jangan lompat-lompat. Baik, kita akan tes CP88 competition nickel. Baik, kita akan tes 2 mode. Satu magasin pakai mode single, satu magasin pakai mode double. Tembakan pertama, ini mode single ya. Kita akan lihat dulu reviewnya. Apa yang ambil?
mode, tertingginya 437, terendahnya 168, rata-ratanya 366. Tadi 168 sepertinya ada kendala ya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk double actionnya. Kita tes ya, double action tembakan pertama. Oke, ada sedikit kendala di double action. Oke, habis. Bang. Kita lihat reviewnya. Average-nya 400, readingnya, high-nya 418. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan review di meja. Baik, jadi kita tadi sudah lihat hasil shooting testnya. Pada saat kita pakai double action, ternyata si hammer tidak mampu untuk menekan firing pin. Nah, analisisnya kenapa? Pertama, sepertinya share-nya harus dilihat lagi. Kemarin saya tidak perhatikan share-nya, karena saya cuma perhatikan fungsi, secara fungsi normal, double acting-nya kerja ya, double acting-nya kerja. Nah, dia keluar gasnya, tapi sedikit, keluar gasnya sedikit. Nah, yang kedua, selain share-nya, jadi dia kurang bisa narik lebih jauh. Kalau saya bandingkan dengan yang hitam, ini tadi saya lihat pergerakannya hampir sama sebenarnya. Nanti bisa dilihat ya, kita mungkin compare, nanti bisa di slow motion. Pergerakan satu-satu aja dulu. Jadi dia sampai di situ. Oke, nanti kita akan bandingkan dengan yang double acting, yang competition. Nah, di competition itu sebegitu. Baik ya, jadi nanti kalau memang kelihatan beda travelnya, kita akan coba swap. Harapannya sih jika memang nanti ternyata share-nya kendala, ya kita swipe ke sini ya. Baik, jadi sementara seperti itu analisisnya. Average-nya di 400-an sekian. Jadi klaimnya pabrik, unit ini kondisi standar itu 450-an plus minus ya, tapi dengan berbagai syarat. Nah, syaratnya tidak disebutkan detail, atau mungkin saya yang belum mempelajari lebih detail, tetapi kondisi yang saya alami atau situasi di hari ini adalah saya menggunakan RWS Mr. Kugel ya, dengan berat ini yang putih, ada yang biru ya, yang biru untuk pistol, ini untuk rifle. Jadi memang kalau spesifikasinya ini versinya RWS, ini tidak cocok untuk pistol tapi untuk rifle, tapi tidak apa-apa. Intinya dengan dengan pellet 0,53 gram atau 8,2 grain, itu FPS-nya di kisaran 400 dengan temperatur udara luar di kisaran 30-an plus minus ya. Saya di Makassar, di dekat pantai. Nah, selanjutnya analisis yang kedua adalah CO2-nya.
harusnya CO2 itu akan punya situasi yang berbeda dengan temperatur yang berbeda. Nah, selanjutnya apa lagi? Mungkin ada hitung-hitungan balistik, tapi saya tidak begitu detail ya. Yang saya analisis seperti itu. Jadi diklaim standarnya 450-an. Ini sudah di bore up nozzle-nya, hammer spring-nya diperkuat, piercing-nya diperlebar, dia masih di 437 tadi kondisi speed tertingginya pada saat CO2-nya baru terpasang. Faktor yang selanjutnya adalah gap antara nozzle dengan magasin. Jika nozzle-nya tidak terkendala, maka nozzle akan mendorong magasin supaya dia nempel ke ujung belakang barel, dan juga di belakangnya ada nozzle, sehingga gapnya idealnya akan lebih minim. Jadi di sini kalau dilihat di bagian dalam nanti ada o-ring pada barel, fungsinya adalah untuk sealing. Kalau saya lihat di o-ringnya tidak ada indikasi keausan berlebihan. Nah, mungkin juga faktor yang kedua adalah di bagian nozzle-nya. Makanya ini adalah situasi saat ini. Jadi kondisinya begitu. Barangkali ada yang punya pengalaman lebih, bisa sharing di kolom komentar. Atau barangkali ada yang berminat, nanti silahkan dipinang, kemudian jika masih kurang puas bisa di-upgrade. Competition CP88 Walter kondisinya seperti ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.